Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rahmatullah, NIM 2101031110133. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penyajian bahan ajar. Langsung slide selanjutnya. Untuk pengertian penyusun bahan ajar, yaitu merupakan seluruh bahan atau baik informasi, alat, ataupun teks yang dirangkai secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan untuk proses pembelajaran dengan bertujuan perencanaan dan proses implementasi pembelajaran. Misalnya buku pembelajaran, handout, LKS, model atau maket, modul, bahan ajar audio, bahan ajar interaktif, dan masih banyak lagi. Dan untuk menurut National Center for Kompetensi Based Training, bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu tenaga pengajar atau guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Bahan yang dimaksud berupa bahan yang tertulis ataupun tidak tertulis. Pandangan dari ahli yang lain bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga menciptakan lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Untuk pengertian bahan ajar menurut Departemen Pendidikan Nasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar adalah suatu bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud berupa bahan tulisan atau tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua yaitu bahan ajar adalah perangkat substansi pembelajaran yang dibuat secara sistematis, menayangkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dimiliki penuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang memerlukan guru atau instruktur untuk merencanakan dan memproses implementasi pembelajaran. Yang keempat, bahan ajar adalah perangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis sehingga terciptanya lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar. Selanjutnya yaitu unsur-unsur bahan ajar yang merupakan sebuah susunan dari bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan dan sebagai sumber belajar yang disusun oleh sistematis. Menurut Prastowo, setidaknya ada beberapa komponen yang saling mengait dengan unsur-unsur tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan berikut ini. Yang pertama, petunjuk belajar. Petunjuk belajar ini meliputi petunjuk bagi pendidik maupun siswa. Komponen ini menjelaskan tentang bagaimana pendidik atau tenaga pengajar sebaiknya mengajarkan materi kepada siswa dan untuk pendidik sebaliknya juga mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar tersebut. Kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua, kompetensi yang akan dicapai. Kompetensi yang akan dicapai siswa adalah komponen kedua yang dimaksud dalam unsur-unsur bahan ajar ini, yaitu harus menjelaskan dan mencantumkan standar kompetensi, kompetensi dasar maupun indikator pencapaian hasil belajar yang harus dimiliki penuh oleh siswa, sehingga dengan jelas tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, isi materi pembelajaran. Isi dalam materi pembelajaran juga harus memuat materi yang dapat dipertanggungjawabkan, yang artinya harus berasal dari sumber yang berkaitan agar tidak terjadi kesalahan pada konsep. Isi materi pembelajaran merupakan bagian inti dalam suatu bahan ajar. Oleh karena itu, materi harus cocok dengan kompetensi dan indikator yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu informasi pendukung. Informasi tambahan merupakan bermacam informasi tambahan untuk melengkapi bahan ajar, sehingga memudahkan siswa atau peserta didik untuk menguasai pengetahuan yang diperoleh. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh mereka pun akan semakin luas. Yang kelima yaitu latihan-latihan. Komponen ini merupakan suatu bentuk tugas untuk diberikan kepada siswa atau peserta didik dalam melatih kemampuan mereka yang sudah mempelajari bahan ajar.
Kemampuan peserta didik yang dipelajari akan bertambah terasa dan terkuasai secara matang. Yang keenam, yaitu petunjuk kerja atau lembar kerja. Petunjuk kerja atau lembar kerja ini merupakan suatu lembar atau beberapa kertas yang berisi tentang langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang harus dilaksanakan oleh peserta didik atau siswa yang berkaitan dengan praktik dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu evaluasi. Komponen evaluasi mempunyai pertanyaan yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh penguasaan kompetensi yang dihasilkan oleh peserta didik atau siswa setelah mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu prosedur penyusunan bahan ajar dan tujuan bahan ajar. Sebagai tenaga pendidik atau guru harus mengetahui langkah-langkah dalam penyusunan bahan ajar yang benar untuk sebagai salah satu komponen pembelajaran. Karena hal tersebut berkaitan dengan materi yang disampaikan itu apakah sudah sesuai dengan kurikulum. Menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari 2013, bahan ajar itu bisa berbentuk secara lisan, secara tulisan, cetak, dan masih banyak yang lainnya. Bahan ajar tersebut memiliki fasilitas atau alat pembelajaran yang di dalamnya berisi metode, media, model, materi pembelajaran yang bisa tercapai sesuai standar kompetensi yang sudah dibentuk. Sebelum menyusun bahan ajar, tenaga pendidik harus mengetahui langkah-langkah penyusunan bahan ajar yang bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, mengenali faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Maksudnya, ketika tenaga pendidik sudah selesai menyusun bahan ajar, sebaiknya melakukan review ulang dan menganalisis faktor pada kompetensi yang harus diraih. Di antaranya yaitu menganalisis dan mempertimbangkan faktor kognitif, psikomotorik, dan afektif. Contoh dari faktor kognitif adalah terdapat 4 elemen, yakni konsep, prosedur, fakta, dan prinsip. Dan yang kedua adalah memutuskan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus didapatkan. Maksudnya dengan adanya kebijakan ini, tenaga pendidik atau guru akan dimudahkan secara tidak langsung karena rencana tersebut adalah menganalisis dan mengidentifikasi ranah konsep, afektif, prinsip, prosedur, atau panduan dari materi yang lebih dari satu. Dan yang ketiga yaitu memilih referensi bahan ajar. Sesudah memilih jenis bahan ajar, tahap berikutnya yaitu memilih referensi dari bahan ajar. Maksudnya materi bahan ajar bisa didapatkan dari media seperti video, internet, atau jurnal, makalah, majalah, koran, dan buku. Di sisi lain, tenaga pendidik atau guru juga harus berperan aktif dan kreatif agar peserta didik dapat memperoleh bahan ajar alternatif. Nah, untuk yang materi berikutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan dari bahan ajar tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai kebutuhan peserta didik dan harus sesuai dengan kurikulum. Dan yang kedua, memudahkan peserta didik agar bisa mendapatkan bahan ajar yang pilihan lainnya dari sumber di sekolah seperti buku dan bacaan yang sulit untuk dipahami atau yang didapat. Yang ketiga, melonggarkan beban tenaga pendidik atau guru untuk menjalankan kegiatan pembelajaran. Nah, manfaat dalam bahan ajar untuk tenaga pendidik atau guru yaitu yang pertama, adanya bahan ajar yang bisa terpenuhi sesuai kurikulum dan pas dengan keperluan peserta didik. Yang kedua, keberadaan bahan ajar menjadikan materi pembelajaran tidak bergantung dari sumber teks yang susah atau mendapatkannya. Yang ketiga, yaitu sumber menjadi lebih luas sebab rujukan yang banyak dan menyeluruh. Yang keempat, mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tenaga pendidik menjadi lebih dalam dan luas. Yang kelima, menghasilkan interaksi pembelajaran yang ampuh antara peserta didik dan tenaga pendidik.
karena supaya peserta didik agar lebih menghormati guru. Dan yang keenam yaitu angka kredit bisa jadi lebih banyak dan bisa digunakan untuk menjadi buku agar disebarluaskan. Materi selanjutnya yaitu komponen bahan ajar dan contoh bahan ajar. Komponen pembelajaran yang paling berpengaruh pada proses pembelajaran adalah bahan atau buku ajar. Maka banyak tenaga pendidik yang mengajar dengan mengikuti prosedur penyajian dan aktivitas pembelajaran yang sudah dirancang dalam buku ajar. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mempersiapkan bahan ajar dalam penerapan kurikulum 2013. Oleh karena itu, tenaga pendidik wajib memakai buku-buku tersebut ke dalam proses pembelajaran. Nah, buku atau bahan ajar tersebut telah memenuhi kriteria kelayakan meliputi kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan kelayakan ilmu mencetak. Namun di dalam bahan ajar tidak selalu memadai dalam menginteraksi penumbuhan budi pekerti. Nah, maka dari itu, guru harus merancang silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita sebut biasanya RPP, yang menumbuhkan budi pekerti. Sehingga bagian tertentu bahan ajar perlu beradaptasi. Pada umumnya bahan ajar berbasis aktivitas atau kegiatan. Nah, sebuah aktivitas atau kegiatan belajar baik secara akurat dan indikatif berbentuk atas 6 komponen. Nah, kegiatan pembelajaran yang berpotensi dalam menumbuhkan budi pekerti peserta didik yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Nah, kegiatan pembelajaran dapat menumbuhkan budi pekerti jika tujuan pembelajaran tidak berpotensi pada pengetahuan dan keterampilan, namun juga aspek sikap. Yang kedua, input. Input merupakan bahan atau rujukan yang menjadikan pangkal tolak melaksanakan kegiatan belajar oleh siswa. Yang ketiga, aktivitas. Kegiatan belajar atau aktivitas belajar yang dapat membantu siswa menumbuhkan budi pekerti, yaitu kegiatan yang mendorong terjadinya autonomous learning, yaitu pembelajaran yang mengupayakan pemberian tanggung jawab kepada peserta didik secara perlahan yang pembelajarannya berpusat pada siswa. Nah, yang keempat, pengaturan atau setting. Pengaturan ini mempelajari terkait dengan kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan dan beberapa lama pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kelima yaitu peran guru. Guru perlu melakukan inferensi terhadap peran guru pada kebanyakan kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam yaitu peran peserta didik. Sama seperti peran guru pada buku ajar, peran peserta didik juga tidak dikatakan secara eksplisit dalam kegiatan pembelajaran. Nah, contoh-contoh bahan ajar sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan ajar handout. Yang kedua, bahan ajar buku teks. Yang ketiga, modul. Yang keempat, lembar kertas siswa atau kitab, biasanya disebut dengan LKS. Yang kelima, bisa lewat brosur atau pamflet. Yang keenam, bisa berupa foto, gambar, atau video. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.